Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua ya? Berjumpa lagi bersama saya, Bu Arum. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar bersama? Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran ke-1. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Edo pergi ke kandang kelinci milik Pak Rudi. Nah, kelinci-kelinci Pak Rudi sangat lucu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya sangat lincah. Apakah anak-anak tahu mengapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu? Ya, betul sekali. Kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak dapat melakukan kegiatan apapun. Oke anak-anak, mari kita baca bacaan berikut ini. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Oke anak-anak, apakah anak-anak masih ingat tentang materi ide pokok? Mari kita simak materi berikut. Ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama dalam suatu teks. Oke, kalimat utama biasanya ada di awal atau di akhir paragraf. Terus, bagaimana cara menentukan ide pokok? Cara menentukan ide pokok yang pertama yaitu bacalah teks secara keseluruhan. Yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Yang ketiga, menentukan inti dari kalimat utama. Karena ide pokok adalah inti dari kalimat utama tersebut. Selanjutnya, kalimat pengembang. Dalam satu paragraf biasanya terdapat satu kalimat utama yang berisi ide pokok dan juga kalimat pengembang. Apa itu kalimat pengembang? Kalimat pengembang adalah pengembangan dari kalimat utama
atau kalimat yang berisi penjelasan dari kalimat utama. Oke, kita akan menentukan ide pokok dari suatu paragraf. Nah, berikut adalah paragraf yang sudah anak-anak baca tadi. Paragraf pertama, contoh ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kalimat tersebut disebut kalimat utama. Nah, setelah kalimat utama, kita jadikan ide pokok. Ide pokoknya yaitu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Selanjutnya, kalimat-kalimat yang lain disebut kalimat pengembang. Kalimat pengembangnya yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau keseluruhan bagian tubuhnya. Jadi, kalimat pengembang yaitu kalimat penjelasan dari kalimat utama. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah paham? Ya, selanjutnya nanti anak-anak akan menentukan ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf kedua sampai paragraf kelima. Selamat mengerjakan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.